Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Umat al-Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang saya sedang berada di Qa'ah, di aula atau di masjid yang ada di kampus Lipia, Jakarta, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita atau ingin menyampaikan sebuah cerita bagaimana dulu saya kuliah di kampus Lipia, perjalanan sejak awal bagaimana bisa masuk di kampus Lipia ini. Pertama, selesai MTS saya masuk ke pondok pesantren yang ada di Lombok Timur, NTB. Setelah selesai mondok, kemudian sempat mengabdi dulu di beberapa lembaga di madrasah, di pondok pesantren. Kemudian setelah itu, karena di madrasah itu bertemu dengan guru-guru yang sudah SPD, SPDI, ada yang sudah S2, sarjana pokoknya, sehingga membuat saya waktu itu minder karena kalau belum sarjana biasanya paling hanya jadi TU atau mungkin hanya ngajar pada seterusnya, karena memang belum sarjana, sehingga di mata guru-guru itu mungkin beda karena belum sarjana, sehingga membuat saya terdorong untuk bagaimana supaya bisa berkuliah. Yang mana pada waktu itu ayah rahimahullah ta'ala sudah wafat, kemudian ibu waktu itu masih ada, namun tentu ekonomi kita waktu itu yang sangat-sangat tidak mencukupi dan impossible waktu itu, tidak mungkin untuk bisa untuk berkuliah. Namun karena azam, tekad yang kuat, semangat yang tinggi, saya bagaimana supaya ingin melanjutkan studi minimal strata 1 atau S1, dan saya lebih condong memilih ke Lipia, yang mana memang persyaratannya, kemudian tes masuknya tentu tidak mudah tidak mudah waktu itu, sekitar tahun 2010 akhirnya saya mencoba untuk menghubungi sebagian ustadz, kemudian ustadz menghubungkan saya dengan mahasiswa yang ada di Lipia, kemudian kontak-kontakan, teleponan, bagaimana persiapan, kapan Lipia membuka registrasi pendaftaran dan seterusnya. Setelah kontak-kontakan, kemudian saya tanya persyaratannya apa saja dan seterusnya. Kemudian setelah fix bulat saya tekad bulat untuk kuliah di Jakarta, anak kampung yang ada di Lombok kuliah ke Jakarta. Tentu saya berusaha melengkapi persyaratannya, mengurus surat keterangan sehat, kemudian ijazah, kemudian SKCK dan seterusnya kita urus. Kemudian setelah selesai mengurusnya, saya ke madrasah ngambil fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Sampai waktu itu sudah ditunggu karena hampir terlambat karena harus ke bandara. Hanya berpamitan sama keluarga dan seterusnya. Akhirnya ke bandara, dan itu pun ongkosnya waktu itu tidak ada, minjem dulu di ustadz untuk membookingkan tiket. Setelah di booking, baru nanti setelah di Jakarta, baru nanti keluarga di rumah membayarnya Jadi tiket pun waktu itu minjem dulu. Setelah sampai Jakarta ada teman juga dari Lombok menyambut, kemudian bergabung di kontrakan kos-kosan. Kemudian tibalah hari persiapan untuk menyerahkan berkas ke Lipia. Waktu itu nilai karena saya mau masuk takmili, jadi ada tingkatan i'dad, ada takmili. Karena mau masuk takmili, sedangkan takmil itu syaratnya harus 8 minimal, nilainya 8,00. Sedangkan waktu itu setelah dirata-rata nilai saya hanya 7,9, pokoknya kurang dari 8. Tentu membuat sedikit ragu ini berkas diterima atau tidak, karena persyaratannya harus 8,00 untuk masuk takmil waktu itu. Akhirnya bismillah, siapkan berkas. Kemudian saya ditemani oleh yang dari Lombok juga untuk
menemani ke kampus. Dan waktu itu saya belum beli sepatu, masih pakai sendal jepit ya, sehingga sebagian teman-teman mengatakan, kenapa nggak pakai sepatu, ini kan mau masuk kampus ya, mana sepatunya? Saya bilang belum beli, masih pakai sendal jepit ya. Jadi dengan sendal jepit, bawa berkas ke Lipia ya, kemudian duduk sambil menunggu gantian. Begitu giliran saya dipanggil, maka majulah membawa berkas tersebut. Dicek oleh petugas panitia registrasi, kemudian dia mengatakan nilai kamu kurang sebenarnya ya, syaratnya masuk takmil harus 8, tetapi ini kurang ya, 7,9, pokoknya kurang. Namun alhamdulillah ya, dengan izin Allah, panitia tersebut mengatakan oke lah, tidak apa-apa ya, kurang sedikit, kamu diterima berkasnya, kemudian diberikan kartu bitokoh ujian. Jadi itu belum beres, ada kartu ujian ya. Beberapa hari setelah itu baru kita ya ujian, datang lagi kampus membawa bitokoh itu untuk ujian ya, ujian tertulis ya, ujian tertulis pakai bahasa Arab ya, soal-soal ada qiraah, kitabah, nahwu sharh ya, tarikh ya, balaghah dan seterusnya. Nah, ada pilihan ganda dan seterusnya, ada insya dan lain-lain. Setelah tawakal kepada Allah ya, berusaha ya, kemudian menjawab soal dengan maksimal ya, kemudian muncullah pengumuman ya, pengumuman ditempel biasanya di mading, pengumuman nama-nama siapa yang lulus. Begitu saya melihat pengumuman, alhamdulillah sangat bersyukur waktu itu ya, nama saya ada di situ ya, dinyatakan lulus masuk takmili ya. Jadi takmili waktu itu dibagi dua, ada takmili alif, ada takmili ba ya. Nah, alhamdulillah ya, dengan perjuangan yang luar biasa ya. Sebelumnya tentu baca-baca dulu, try out dulu ya, baca-baca soalnya, kisi-kisinya bagaimana seterusnya. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ya, dinyatakan lulus. Dan saya pun ya mengikuti kegiatan ya, pembelajaran di kampus Lipia, mulai dari takmili 1 tahun ya, kemudian syariah 4 tahun. Di takmili, syarat untuk masuk syariah itu supaya tidak tes lagi ya, supaya tidak perlu tes, harus mumtaz ya, harus mumtaz. Kalau masih jayid jiddan, apalagi jayid, itu wajib ikut tes lagi. Qadarullah, nilai saya di takmili itu tidak mumtaz ya, tetapi jayid jiddan. Waktu itu jayid jiddan, sehingga mengharuskan untuk saya harus ikut tes ya, ikut tes lagi jika ingin masuk ke kuliah fakultas syariah. Akhirnya selesai takmili, nilai jayid jiddan, maka saya harus mengikuti tes lagi. Qadarullah ada ujian waktu itu. Keluarga di rumah ya meminta ya untuk pulang kalau memang sudah saya takmili, kemudian kasihan ibu sendiri di rumah, kemudian sudah tidak ada lagi biaya ya yang harus dikirim dari rumah ya untuk membiayai dan seterusnya, bayar kontrakan, bayar uang makan dan seterusnya. Sehingga disitulah waktu itu agak sedikit down ya, lemah artinya, karena dari pihak keluarga di rumah menyarankan kalau memang sudah tidak ada biaya, sudah pulang saja ya, cukupkan 1 tahun di takmil itu saja ya, mungkin ngajar-ngajar di rumah, bantu-bantu dan seterusnya. Mendengar informasi yang seperti itu, tentu saya menjadi kurang semangat untuk mengikuti tes tersebut ya, kurang bersemangat untuk mengikuti tes tersebut. Akhirnya karena di hari tes itu ya biasa-biasa saja, karena saya pasrah, lulus atau tidak ya bismillah ya, kalau tidak lulus ya mungkin pulang kelompok, kalau lulus ya alhamdulillah. Sehingga belajarnya tidak terlalu maksimal waktu itu mengikuti tesnya. Akhirnya ikuti tesnya, dan waktu itu tesnya tes lisan ya, ada di ruangan itu ada 3 dosen, 3 syekh yang mengetes ya. Waktu giliran saya dites, saya pun masuk, kemudian ditanya pakai bahasa Arab ya, kita jawab ya, tanya tentang tauhid, tentang aqidah, tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang nahwu sharh, i'rab dan seterusnya. Selesai tes,
tinggal menunggu pengumumannya lulus atau tidaknya. Begitu diumumkan, alhamdulillah dengan izin Allah nama saya juga ada ya, dinyatakan lulus waktu itu. Namun waktu itu ada program baru ya, jadi ada program yang biasa sobahi yang masuk pagi. Namun di generasi angkatan saya ada program baru yang dimunculkan oleh Libya waktu itu, yaitu ada namanya muwazi. Muwazi ini ya lulus namun mukafaahnya berbeda sumbernya ya. Kalau yang Libya seperti biasa yang masuk pagi mukafaahnya jelas, kalau yang muwazi mukafaahnya bersumber dari ar-rajihi ya, bersumber dari ar-rajihi. Namun alhamdulillah perkara mukafaah sumbernya dari mana ya, alhamdulillah sama ya, per bulan dikasih 500 ya, yang penting bisa belajar bersama para masyayikh. Sehingga waktu itu saya termasuk yang muwazi yang masuk siang ya, masuk ba'da zuhur. Ingat, segala sesuatu itu ada hikmahnya. Masuk pagi atau masuk siang, semua ada hikmahnya. Yang masuk pagi, alhamdulillah, berarti dia tambah semangat di dalam berkuliah, sehingga pada zuhurnya dia bisa ngajar, bisa cari ma'isyah, ya bisa murojaah dan seterusnya. Yang masuk siang juga ada hikmahnya, alhamdulillah. Ya, waktu itu karena saya masuk siang, paginya saya gunakan untuk ngajar di madrasah, ngajar di Bogor ya, nanti sampai jam 11, baru jam 11 berangkat ya. Jadi sambil kuliah sambil mengajar ya, sambil kuliah sambil mengajar. Jadi segala sesuatu ada hikmahnya. Oh iya, kalau di Takmil itu saya tinggalnya di asrama ya, di Libya. Jadi sempat tinggal di asrama di Libya ya. Kemudian kalau syariah tidak ya, karena syariah semester 2 itu saya menikah ya, syariah semester 2 ya, kalau tahun 2011 waktu itu ya, tahun 2011 memutuskan untuk menikah, namun tetap lanjut untuk berkuliah ya, tetap lanjut untuk kuliah. Sehingga dengan saya menikah, tentu keluarga di Lombok makin masya Allah gitu ya, kuliah terus menikah ya. Sementara di Lombok, keluarga di Lombok tentu sudah angkat tangan ya, artinya dari mana lagi biaya, sudah tidak ada biaya gitu ya. Namun alhamdulillah dengan kita bertawakal kepada Allah ya, di Libya juga alhamdulillah ada mukafaah per bulannya 500, kemudian kita sambil mengajar ya, les, privat dan seterusnya. Insyaallah ada saja rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya menjalankan kehidupan itu, saya berkuliah ya dan sambil menikah ya, waktu itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sampai ke syariah 8 semester terakhir, semester 8, kemudian wisuda di tahun 2015, awal tahun 2015. Jadi tuntaslah ya kuliah saya di Libya alhamdulillah ya. Yang mana waktu saya menikah itu 2011, banyak yang memperkirakan nanti gimana, nanti mungkin kuliahnya nggak lanjut karena menikah dan seterusnya. Maka kita tentu yang menjalankan harus mampu membuktikannya bahwa menikah itu ibadah, kuliah juga adalah thalabul ilmu adalah ibadah. Sehingga dua hal ini kalau memang mampu untuk kita jalankan. Tapi kalau ada mahasiswa yang belum mampu umpamanya untuk menjalankan dua ibadah tersebut, ya jangan coba-coba dijalankan. Khawatir nanti yang ini nggak tuntas bercerai, terus ini juga nggak tuntas sampai wisuda, akhirnya dua-duanya jadi nggak tuntas. Tapi kalau memang azamnya kuat, yakinnya dua program ini bisa tuntas, dua ibadah ini bisa tuntas, nggak masalah. Ya Allah Maha menolong, Maha membantu insyaallah. Sehingga menikah ibadah ini saya jalankan, kemudian kuliah menuntut ilmu pun saya jalankan, alhamdulillah. Ya Allah membantu ya sampai selesai kuliah ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu sekilas tentang perjalanan bagaimana saya kuliah di Libya. Tentu berbagai macam ujian ya, berbagai macam cobaan, sampai pernah tidak ada uang, sampai pernah kita ngutang di warung nasi ya, saking tidak ada uang karena mukafah kadang belum turun ya, belum cair, sehingga harus ngutang dulu ya di warteg atau di warung nasi dan seterusnya. Luar biasa ya perjalanan semasa kuliah di Libya. Tentu berkuliah di sini alhamdulillah ya, banyak sekali ilmu, pengalaman, pendidikan, tarbiyah yang sangat-sangat bermanfaat yang kita dapatkan ya. Di samping menambah meningkat
bahasa Arabnya, ya, meningkat juga ulum syar'iyahnya, ibadahnya, ya, dan seterusnya. Alhamdulillah, ya. Maka tidak heran kalau banyak alumni lulusan Libya itu masya Allah, ya, rata-rata jadi dai, berdakwah, ya, berjual ya Allah, membangun pondok pesantren, jadi mudir, ya, dan seterusnya. Masya Allah, ya, luar biasa. Maka itulah sekilas perjalanan saya, ya, kuliah di Libya. Tentu perjalanan atau proses yang luar biasa memang kan, tapi hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa hidup ini adalah perjuangan. Maka hadapi saja, jalani. Yang penting terus taqarrub kepada Allah, ya, wasta'in billah, terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena langit dan bumi ini, semua seluruh alam ini milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika azam sudah, ya, kuat, ya, maka jangan lupa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan hidup ini memang, ya, luar biasa. Maka tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim harus berani untuk berjuang, ya, berani untuk berjuang demi menegakkan, ya, syariat Islam, untuk menuntut ilmu. Lihat para ulama terdahulu, luar biasa mereka berjuang, ya, berjuang untuk menuntut ilmu, perjalanan kadang berbulan-bulan untuk mendapatkan satu hadis, mereka rela berjalan sampai berbulan-bulan, ya. Maka kita pun harus, ya, betul-betul rela dan ikhlas untuk berjuang menuntut ilmu apapun yang terjadi, ya, selama apa yang kita kerjakan kebaikan, ibadah, maka gantungkan semua itu kepada Allah, ikhtiar, maka insya Allah Allah akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu Ahmad Syauqi pernah mengatakan, qif duna ra'ika fil hayati mujahidan, innal hayata aqidatun wa jihadu. Maka teruslah tegak, teruslah kokoh untuk menjadi pejuang di dalam hidup ini, ya, innal hayata, sesungguhnya hidup itu adalah keyakinan dan perjuangan. Maka harus yakin dan teruslah berjuang. Insya Allah apapun yang kita cita-citakan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya, kisah atau perjalanan ketika menuntut ilmu di kampus Libya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan, ya, rekan-rekan, teman-teman atau saudaraku-saudariku yang ingin kuliah di Libya, ya, tentu saya sangat merekomendasikan, karena masya Allah ini dosen-dosennya luar biasa, ya, para dosen, para guru, ya, teman-teman dan seterusnya sangat menginspirasi dan memotivasi, ya, dan ilmu banyak sekali, wawasan banyak sekali, membuka cakrawala bagaimana fikih yang kita pelajari, fikih muwazanah, ya, fikih perbandingan dan seterusnya, sehingga kita tidak gampang untuk ta'assub, ya, tidak gampang untuk fanatis dengan madhab dan seterusnya, terbuka masya Allah, ya. Maka oleh karena itu, ya, siapa yang ingin kuliah di Libya atau mungkin ke Madinah, ya, ke mana lagi, ke Mekah atau kemana seterusnya, yang penting luruskan niat karena Allah, kemudian tingkatkan perjuangan, ya, dan harus rela untuk berkorban demi menegakkan syariat agama Islam, atau demi untuk terus tafaqquh fiddin, ya. Ingat Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah untuknya, maka Allah perdalam ilmu agamanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan, yang dikehendaki kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersemangat untuk tafaqquh fiddin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.